Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini sesuai saja nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Wah, oke. Oke, kalau aku lihat di sini energinya kuat, energi seseorang yang dari masa lalumu pengen datang lagi nih. Bisa jadi ini mantanmu ingin datang lagi, ya ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Karena kalau aku lihat saat ini tuh dia lagi sibuk dengan apa namanya pencapaian diri ya. Sibuk dengan kehidupan secara pribadi ya. Jadi kayaknya nggak ada kamu lah di kehidupan dia. Dia lagi sendiri, menjalani hidup dia, bekerja, memenuhi kebutuhan dia. Ya, membuat diri dia have fun sendirian gitu, yang tanpa kamu. Tapi sejujurnya di sini dia masih tertarik banget sama kamu, masih masih apa ya, masih ada rasa apa ya, sayang kayak gitu ya. Masih ada rasa ketertarikan dengan kamu, bahkan masih sering stalkingin kamu, masih pengen tahu kabar kamu, masih pengen cari-cari keadaan kamu seperti apa sekarang ya. Stalkingnya kuat kenceng nggak kalau kalau aku lihat di sini ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah dengan orang lain, atau bisa jadi kamu dengan dia ini sempat merencanakan pernikahan dulu, sudah pernah ngomongin tentang pernikahan kalian dua, rencananya mau gimana, biayanya seberapa, seperti itu ya, udah ada rencana-rencana gitu ngomongin tentang pernikahan. Tapi nampaknya sampai sekarang belum terrealisasi ya. Karena ya itu tadi, lagi fokus pada pencapaian hidup, ya lagi fokus pada diri sendiri gitu. Bahkan mungkin kamu pun sekarang lagi fokus pada diri sendiri. Oke, kemudian apa sih yang ingin dia ucapkan ke kamu atau dia utarakan ke kamu? Ada holding back ya, berarti saat ini tuh dia lagi menahan banget bahwa sebenarnya dia ini kan tertarik banget ya. Dia ini sangat tertarik banget sama kamu, tapi dia berusaha untuk tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan kamu. Jadi kayak mana tuh? Dia walaupun eh saat ini pada fokus pada masing-masing ya, kamu fokus pada diri kamu sendiri, dia fokus pada dirimu sendiri, dia sebenarnya kepikiran kamu terus, dia sebenarnya sangat tertarik sama kamu terus. Tapi saat ini tuh dia belum uh, menuju ke arah kamu, tapi juga nggak mau jauh-jauh dari kamu. Makanya di sini ada energi stalking ya. Dia masih sering memantau kamu, masih sering kecarian kamu, tapi dia tidak mau deket dulu, deket banget ya, kayak menyatakan perasaan atau gimana. Tapi dia juga nggak mau jauh dari kamu. Jadi ya di tengah-tengah gitu ya. Masih masih ada energi menahan, tapi nggak mau jauh dari kamu. Kemudian ada craft. Em, ada perasaan mendebarkan di kala dia selalu melihat kamu ya. Dia tahu bahwa ada perbedaan di antara kamu dengan dia. Tapi sejujurnya dia ini tidak apa ya?
Gini, kan dia ini sebenarnya, nggak hanya pernah sukanya sama kamu aja, dia juga pernah dengan yang lain. Tapi beda gitu loh rasanya, antara kamu dengan yang lain ketika dia menyukai seseorang. Di sini, dia tidak begitu mendambakan seseorang seperti dia mendambakan kamu gitu loh. Dia merasa memang ada yang beda gitu kan. Ada perbedaan juga di antara kalian, bisa jadi beda usia, beda agama, atau beda status seperti itu ya. Terus itu juga dia merasakan kayak beda aja gitu ya ngejalin hubungan dengan kamu atau rasa ketertarikan dia dengan kamu dengan yang lainnya. Intinya sama kamu itu dia merasakan adanya perbedaan-perbedaan yang dimana dia ini baru merasakannya yang seperti ini itu sama kamu gitu, yang merasakan bedanya baru gitu ya, baru yang dia rasakan ini cuman sama kamu gitu. Kalau yang sama lain itu kayak ya ada sih spesialnya dari mereka, tapi kalau yang dengan kamu ini kayak jauh di jangkauan dia gitu loh. Maksudnya itu kayak di luar ekspektasi dia gitu ya. Bahkan rasa ketertarikannya itu kayak mungkin intens gitu loh, intens. Mungkin kalian udah kenal atau menjalani hubungan ini tuh sudah lama gitu ya, tapi walaupun putus nyambung atau on off, tapi tetap berlangsung aja bertahun-tahun kayak gitu ya. Jadi rasa ketertarikan dia sama kamu itu ada bedanya dan itu membuat dia kayak di luar ekspektasi aja gitu. Bahkan ya, kalau aku lihat di sini dia kayak terpacu gitu loh untuk, bekerja keras gitu ya kalau aku lihat sama kamu. Mungkin ada suatu tujuan yang dia inginkan dengan kamu dan membutuhkan kerja keras untuk bisa mendapatkan kamu atau, mmm, apa ya, untuk menunjukkan keseriusan dia ke kamu itu butuh kerja keras gitu ya. Bisa jadi mungkin, orang tua kamu dengan kamu berasal dari keluarga yang apa nih, mungkin keluarga yang mapan, dia berasal dari keluarga yang biasa. Nah, dia harus bekerja keras agar bisa bersanding dengan kamu. Mungkin, dalam meyakinkan orang tuanya atau dalam karir ya, dia harus bekerja keras agar bisa sepadan dengan kamu, bisa dengan percaya diri, apa ya, mungkin melamar kamu atau ya intinya bersanding gitu deh dengan kamu ya. Butuh kerja keras banget yang harus dia lakukan untuk kamu. Terus itu ada karmik ya di sini. Jadi, eee, apa ya, ada hubungan di mana hubungan ini kayak sulit untuk dijalani ya. Banyak sekali, apa namanya, banyak sekali masalah, banyak sekali, apa itu namanya, halangan rintangannya, kayak gitu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini kayak ada yang saling menyakiti gitu mungkin ya, sehingga dia butuh, solusi untuk hubungan kalian. Nah, karmik ini juga mungkin dia pernah melakukan sesuatu kesalahan sama kamu, sehingga, dia butuh solusi ya, untuk bisa memperbaiki salahnya dia ke kamu, seperti itu. Atau bisa jadi Eee, dia masih bersama pasangan sahnya atau dia masih bersama yang lain, ya. Dia tahu bahwa, situasi ini atau saat ini dia bersama pihak ketiga itu ya di antara kalian, hubungan yang dia jalani dengan orang lain itu sebenarnya memang tidak tepat ya. Ini bukan, suatu situasi yang bagus gitu ya, maksudnya, eee, ya bukan situasi tindakan yang benar menurut dia, tapi gimana ya, dia belum menemukan solusinya, kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi, dulu dia ini sering sekali selingkuh gitu ya, akhirnya kamu, udah terlanjur kecewa, sakit hati, udah punya perspektif bahwa dia tukang selingkuh, sehingga sudah tertanam di pikiranmu. Nah, sedangkan di sini dia itu kan menginginkan kamu, dia tertarik sama kamu. Akhirnya dia belum tahu gimana caranya untuk meyakinkan kamu bahwa dia sudah tidak ada yang lain, bisa jadi seperti itu. Intinya ini ada hubungannya dengan dia memiliki seseorang.
Ya, dia memiliki seseorang selain kamu dan dia bingung harus bagaimana. Entah ini sudah terjadi atau saat ini sedang terjadi, tapi intinya dia masih menginginkan kamu. Nah, untuk itu dia belum dapat solusi gimana harus meyakinkan kamu bahwa dia menginginkan kamu. Paham ya maksud aku? Baik itu sudah terjadi, dia bersama orang, dia udah berhenti gitu dengan orang lain, atau saat ini dia masih bersama yang lain. Seperti itu, paham ya? Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian. Kemudian ada helpless, ya, ada ketidakberdayaan dari dia. Em, Gini, sebenarnya dia cinta banget sama kamu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Dia kayak apa ya, ada rasa ketidakberdayaan. Jadi mungkin bisa jadi kalau misalkan dia masih dengan pasangan sahnya, dia mencintai kamu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Sama dengan karmik ini ya, dia belum menemukan solusi yang tepat untuk hubungan kalian harus digimanain. Kayak gitu, apakah harus diakhiri atau em, harus dilanjutkan atau gimana, nggak tahu. Dia lagi bimbang saat ini, lagi bingung, lagi dalam keadaan kebingungan ya. eh Ya, dia nggak tahu deh harus gimana. Tapi dia ingin bersama kamu, ya, dia ingin bersama kamu, tetap ingin bersama kamu. Kayak mana tuh jadinya tuh? Ya, jadi ada situasi kayaknya te- eh, apa ya, hubungan teparti di sini ya. Kemudian ada thinking, ya, kepikiran. Em, Dia itu kamu itu ya selalu tertinggal di pikiran dia. Kamu itu selalu dia itu selalu kepikiran kamu terus ya. Sosok seseorang kamu ini, kamu ini ya selalu ada di pikiran dia, nggak bisa dia lepaskan gitu loh. Ya, dia selalu kepikiran kamu terus, keingetan kamu terus, kayak kamu tuh nggak bisa hilang. Kayak kamu tuh nggak bisa pergi dari pikiran dia. Selalu tertinggal di pikiran dia. Ya, seperti itulah ya. Something you said lingers in my mind. Ya, kamu itu selalu tertinggal di pikiranku. Oke. Sejujurnya si dia ini ya, dari dulu sebenarnya dia tidak mau berubah eh, hubungannya dengan kamu. Dia tidak mau kamu meninggalkan dia atau mengakhiri hubungan ini. Dan dia tahu bahwa kalau misalkan memang mau sama kamu, dia harus berubah secara signifikan tentang apa yang membuat hubungan kalian akhirnya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti kayak nih orang ketiga di hubungan kalian ya. Ada pihak ketiga di hubungan kalian, dia sering sering banget menghadirkan pihak ketiga atau sering banget selingkuh di sini. Maka yang harus dia tinggalkan adalah ya ini, sikap yang suka selingkuh ini yang harus dirubah. Kemudian ada sikap-sikap lagi yang tertentu yang bisa membuat hubungan kalian berakhir, itu juga harus dihilangkan. Dia sebenarnya tahu itu, ya. Dia tahu itu. Jadi kalau misalkan mau sama kamu, memang dia harus berubah. Dan mungkin ini memang persyaratan dari kamu, ya, persyaratan dari kamu agar hubungan ini kalau misalkan masih mau dia jalani bersama kamu. Ada rasa sedih, ada rasa penyesalan dari si dia, ada rasa malu sama kamu karena hubungan ini tidak bisa dia genggam dengan erat gitu ya. Intinya ada kegagalan lah di dalam hubungan ini, dan kalau aku lihat memang di sini ada energi rekonsiliasi juga ya. Ada apa ini, Five of Cups reverse ya. Jadi mungkin hubungan kamu dengan dia ini sering banget on off ya, datang dan pergi sesuka hati dia gitu ya. Nah, sehingga kalau aku lihat di sini ya, setiap dia pergi dari kamu, setiap kalian berpisah, ada rasa kesedihan dari dia, ada rasa penyesalan akibat dia tidak bisa membuat hubungan ini berhasil. Hubungan ini selalu gagal, dia merasa sedih. Dan selalu ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi. Apalagi di sini kalau misalkan dia datang, itu ketika dia melihat bahwa situasinya sudah apa ya, sudah hilang kendali. Maksudnya, misalkan, oke, mungkin kamu dulu dengan dia itu
ya sama-sama saling suka gitu ya, sama-sama saling cinta, cuman dia berkhianat, mungkin dia selingkuh, seperti itu, akhirnya kalian berpisah. Mungkin kamu ada rasa sedih, ada rasa penyesalan, tapi kamu mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga kamu mungkin mengambil keputusan, ya mau nggak mau harus move on. Nah, ketika dia melihat kamu memilih untuk move on dari dia, dia melihat kamu pergi dari dia, itu dia merasa, sedangkan di sini dia merasa kayak sedih banget ketika dia ditinggalkan oleh kamu atau ketika kalian berpisah. Dia sedih banget, dia nggak rela. Akhirnya ketika dia melihat kamu move on, itu kayak sesuatu itu udah nggak bisa dikendalikan lagi oleh dia atau tidak bisa dikontrol lagi. Kamu tidak bisa dikontrol lagi oleh dia. Maka dari itu ini kayaknya sudah ada di titik puncak masalah di hubungan kalian. Kamu benar-benar let it go dari dia. Maka sebelum benar-benar dia kehilangan kamu, sebelum masalah ini benar-benar meledak ya, sebelum masalah ini benar-benar tidak bisa dia kendalikan, maka dia datang lagi. Agar kamu tidak jadi untuk pergi dari dia, gitu loh. Ini memang taktik dia, ini memang strategi yang sering dia lakukan ke kamu. Jadi kemungkinan hubungan kamu dengan dia selama ini on off terus atau datang dan pergi sesuka hati dia. Seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi ketika dia melihat kamu sudah mulai mau move on atau sudah move on, dia akan kejar kamu lagi, dia akan datang lagi, dia akan cari kontak kamu lagi, akan ya teleponin, chatin ya. Intinya dia duluan yang akan datang. Seperti itu. Karena dia melihat, waduh, masalahnya udah nggak terkendali lagi nih. Masalahnya kamu sudah tidak bisa lagi dia manipulasi lagi, sudah tidak bisa dia kontrol lagi. Sehingga kalau dia udah melihat seperti itu, maka dia akan panik, akan mau nggak mau harus memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Seperti itu, ya. Apakah dia juga memperbaiki masalahnya? Ya kalau aku lihat di sini karena hubungan sering on off nampaknya tidak. Karena kalau aku lihat juga di sini ada restu dari orang tua atau keluarga yang tidak kalian dapatkan gitu ya. Ada yang tidak direstui oleh keluarga, bahkan dia pergi. Ya, jadi kalau aku lihat dia mungkin memperbaiki hubungan dengan kamu tapi tidak menyelesaikan masalah di antara kalian. Dia datang tapi tidak menyelesaikan masalah di antara kalian. Jadi cuma datang memperbaiki hubungan dengan kamu, ya mungkin ya hanya sekadar minta maaf tapi tidak ada action untuk menyelesaikan masalah di antara kalian. Bahkan ketika dia tahu bahwa mungkin dari keluarganya atau dari keluargamu yang tidak merestui hubungan kalian, justru malah dia lari. Justru malah dia pergi dari kamu. Gitu ya, kalau aku lihat di sini tidak ada effort dari dia, tidak ada usaha yang dia lakukan untuk kamu. Di sini aku lihat ya, jadi complicated ya masalah hubungan kamu dengan dia ini. Ada perselingkuhan, pihak ketiga, karmic relationship, kemudian ada ketidakberanian tapi tidak mau juga melepaskan. Ya, bentuk karmic relationship itu seperti ini ya, ketika mencintai tapi harus melepaskan. Tapi ketika melepaskan ya tidak mau benar-benar dilepas. Ingin ditarik lagi, ingin merasakan diperhatikan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang pelin-pelan tapi kurang ajar. Nah, kayak aduh maaf, ngomongnya kasar. Ya seperti itu deh ya. Intinya tuh karmic relationship itu yaitu ada rasa cinta, ada rasa ketertarikan, ada rasa suka, tapi bertingkah ya melakukan kesalahan, kemudian ketika pasangannya memilih untuk pergi, dia tidak rela. Dia kejar lagi, dia dapatkan lagi, tapi tetap dia sia-siakan lagi. Seperti itulah bentuk karmic relationship ya, mencintai tapi harus melepaskan. Terus itu ada Nine of Swords. Oke, ini tegak. Berarti ada perasaan kayak penyesalan, bersalah, malu sama kamu ya akibat tindakan dia di masa lalu. Dia pernah banyak menyimpan rahasia dari kamu, kemudian dia pernah berselingkuh, mengkhianati kamu, berbohong dengan kamu ya. Aku rasa dia sudah mendapatkan efeknya, sudah mendapatkan karmanya di sini ya. Dan kalau aku lihat di sini dia menyesali tindakan dia merasa malu sama kamu, dia merasa bersalah sama kamu. Bahkan ada masa lalunya yang bisa dibilang nakal gitu ya, kayak misalkan
entah dia pernah membuli anak orang ya, entah dia pernah melakukan apa, apa sih namanya yang secara seksual itulah ya, ya, kayak semacam kayak open BO, nah seperti itu, tapi pemaksaan. Ya, maksud aku. Nah, mungkin seperti itu pernah juga, sehingga aku lihat di sini dia malu banget sama kamu. Yang ngerasa kayak nggak pantas aja gitu. Tapi dia mencintai kamu, bahkan dengan egonya dia ingin memiliki kamu gitu. Bahkan pernah dia punya keinginan dia bersama yang lain tapi juga pengen memiliki kamu. Jadi pengen dengan dia dan pengen juga dengan kamu gitu. Pengen dengan yang lainnya tapi juga pengen dengan kamu seperti itu. Sehingga di sini kamu kayak apa ya? Ya menjadi dibilang cadangan tapi ya dia cinta gitu loh. Ya intinya seperti itu. Tapi dia sekarang tuh udah ngerasa malu banget, merasa bersalah banget sama tindakan dia dengan kelakuan dia. Bahkan kalau aku lihat di sini dia ngerasa kayak sulit banget untuk bisa lepas dari kecanduan dia ini terhadap hubungan ini. Jadi gini, dia itu kayak terbelenggu gitu loh. Ya, terbelenggu dengan keinginan dia ini untuk memiliki kamu. Jadi dia kayak merasa terbelenggu dengan hubungan ini. Sebenarnya sih kamu nggak ngapa-ngapain dia ya, pakai magic-magic, oh enggak. Aku lihat nggak gitu. Cuman karena gini, ego, narsis, egois, naifnya dia inilah yang membuat dia kayak sulit banget untuk melepaskanmu. Sebenarnya bisa, karena apalagi kalau misalkan dia sudah ada pasangan sah. Tapi kalau misalkan dia tidak ada pasangan sah, ya kalian situasikan aja lagi gimana ya. Intinya dia itu kayak karena ini karmik ya, jadi sulit untuk bisa melepaskan hubungan ini. Dia merasa kayak punya tanggung jawab atau bukan punya ya, kayak merasa terpojok atau terbelenggu dengan hubungan ini sehingga dia tidak bisa untuk lepas dari hubungan ini. Padahal sebenarnya bisa, dia tinggal pergi aja sebenarnya ya, atau mengatakan berakhir dengan kamu. Cuman karena itu ego, narsis, dan apa itu namanya, naif ya, sehingga dia merasa kayak tidak bisa untuk melepaskan hubungan ini. Kayak nggak ada cara. Nah ini sama ya, kayak dia tidak tahu caranya harus bagaimana. Dia belum bisa menemukan solusi di antara kalian. Oke, mungkin kalau secara kalau aku ngomong mungkin kayaknya kelihatan gampang gitu ya. Kalau mau berakhir ya berakhir aja. Oke, mungkin menurutmu gampang. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari situasi dia ini, menurut dia tidak segampang itu untuk mengambil suatu keputusan. Ya, kayaknya itu lebih complicated dari apa yang aku bisa bicarakan sekarang kayak gitu ya. Atau mungkin memang perasaan dia benar-benar besar sama kamu sehingga sulit untuk bisa melepaskan, tapi keadaannya juga mungkin nggak bisa dengan semudah itu dilepaskan gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayaknya lebih complicated sehingga dia makanya sampai sekarang belum ada keputusan atau belum belum bisa untuk mendapatkan solusi gimana caranya. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Oke, untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, nama depan, nama belakang, nama tengah, atau inisial nama, atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada momen-momen tertentu bersama dia. Oke, apa aja ini? Ada THY, EKMV, NFW, LCDB, AZIXQU. Oke, aku rasa cukup ya. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.